Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang pada kesempatan ini Allah ngasih lagi kita kesempatan buat belajar, buat itikaf di masjid, buat talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang pernah saya sampaikan dulu tuh, mencari ilmu dalam Islam intinya adalah mengasah rasa, bukan menambah wawasan. Menambah wawasan itu kebaikan, tapi bukan inti dari ilmu. Inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa di dalam hati, yang kalau dalam bahasa Islam disebut dengan, dalam bahasa agama disebut dengan iman. Sehingga bisa jadi seseorang tahu Al-Quran cuma satu ayat, tapi kalau dengan ayat itu dia bertambah dekat sama Allah, bertambah yakin, bertambah banyak amal solehnya, berarti dia adalah orang yang mendapatkan ilmu. Sebaliknya ada orang yang menghafal banyak ayat, mengetahui banyak hadis, atau dia punya gelar-gelar akademik di bidang agama, cuman gak nambah iman ke Allah, gak nambah takut kepada Allah, gak nambah dekat sama Allah, berarti dia cuman mendapatkan wawasan, bukan ilmu. Sehingga inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa. Dan dalam Islam, tempatnya ilmu itu bukan di pikiran, tempatnya ilmu itu di hati. Sehingga yang disebut dengan fikih atau faqih, orang yang mengerti, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Mengerti itu tempatnya di dalam hati. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau kita katakan sudah, itu artinya kita udah ngerasain di hati. Bukan sudah mengerti dalam arti kita udah hafal, udah paham, udah ingat, udah tahu. Bukan itu yang dimaksud dengan sudah mengerti dalam kalimat fikih. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat mengerti, sudah bertambah yakin di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita dengar satu nasihat, satu ilmu, satu tausiah, gak nambah yakin dalam hati, berarti kita baru dapat wawasan. Makanya mudah-mudahan majelis-majelis kayak gini nih bisa benar-benar mencas iman kita. Yazid, bisa nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teorinya mungkin gak terlalu rumit. Ada mungkin pembahasan tentang akidah mengenal Allah dengan teori yang rumit. Dibagi-bagi. Misalnya akidah itu terbagi kepada 4 bagian. Ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah, ada istilah asma, ada istilah sifat. Ini teori akidah. Tapi setelah membahas semua teori akidah ini, terus dia gak makin yakin sama Allah, kalau ada masalah diserahin sama Allah, berarti dia baru dapat wawasan, belum dapat ilmu. Ada orang yang gak ngerti istilah rububiyah, gak ngerti istilah uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya. Tapi kalau lagi ada masalah dia bilang, tenang aja, ada Allah, dia dapat ilmu. Jadi kita jangan terlalu rumit dengan istilah, tapi berusaha untuk merasakan semua kebaikan-kebaikan dalam ilmu itu di dalam hati kita. Lagian kan kita nggak pengen belajar untuk dapat gelar akademis sebagai seorang LC, MA, doktor ya. Kan kita belajar pengen memperbaiki diri. Sederhana. Dan kita juga tidak belajar agama untuk menjudge orang lain.
untuk menghakimi orang lain, untuk jadi bahan debat di sosial media. Kita belajar murni untuk memperbaiki diri karena kita sadar bahwa diri kita belum sempurna. Mudah-mudahan malam ini kita dapat apa yang kita cari. Terus makasih untuk kesekian kalinya buat teman-teman yang selalu hadir, yang istiqomah, yang bahkan diam-diam banyak yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang diam-diam banyak yang sudah berkorban untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini, yang mungkin udah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir lebih awal, tapi ternyata qadarullah tetap nggak dapat tempat di dalam, harus tetap di luar. Maka mudah-mudahan Allah Maha tahu apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Dan saya selalu nge-mention tentang anak muda Bandung kemanapun saya pergi, bahwa memang syiar teman-teman di Bandung ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mudah-mudahan udah tersebar di luar Indonesia, bahwa semangat hijrah anak-anak muda Bandung ditiru oleh anak-anak muda di tempat-tempat yang lain insya Allah. Sehingga kita dapat pahala dari kebaikan yang ditiru itu. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam, teladan dalam ketakwaan. Jadi imam di sini bukan suami. Kalau itu masih lama kali ya. Imam di sini adalah teladan. Belum ada tanda-tandanya soalnya. Baik teman-teman, malam ini kita akan bahas tema plesetan dari salah satu grup band pada masanya. Yang tahu ini berarti usianya sekian. Saya juga nggak tahu karena masih muda. Nggak gaul makanya nggak tahu. Kalau nggak salah namanya Lamb of God ya. Jadi diplesetin jadi Mad of God. Tentang apa itu? Tentang, ini kalau yang plesetannya ya, tentang gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita nggak ngerti maunya Allah, nggak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dia dari SD, kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Gak lucu ya. Gak ketawa gitu. Dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan, nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu, oh berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih. Di WA kalau dia bilang aku berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah nanti saya tunggu di mana gitu. Oh, kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya. Kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Nggak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena nggak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena nggak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual, tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama dengan logika Rabbaniyah, bukan dengan logika ilmiah, tapi Rabbaniyah. Berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doang.
Contoh teman-teman, ketika turun ayat salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira, artinya Islam udah sempurna. Islam sudah utuh, syariat udah beres nih. Tapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, malah nangis ketika ayat ini turun. Ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain, kayak Umar gitu, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih, kenapa kamu nangis? Bukankah ini ayat busyra, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya kalau agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi udah selesai. Kalau tugas Nabi udah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wada, ayat juga ada ayat wada, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Maidah ini. Barulah para sahabat yang lain realize, dan mereka pun menangis. Ini berpikir, merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya empati gitu. Kayak saya pernah jalan sama istri. Soalnya nggak mau saya jalan sendiri, pasti jalan sama istri. Terus diajak sama temen makan seafood, ikan panggang. Istri saya tuh udah tahu kalau saya nggak biasa dan nggak masuk nih kalau makan ikan panggang. Paling mentoknya ikan goreng atau ikan di asam pedas gitu ya, garang asam. Tapi kalau yang panggang nggak masuk. Diajak sama teman saya, Ustadz ada ikan panggang enak banget nih, seafood, benar-benar makannya di samping laut. Saya kan nggak enak nolak undangan ya. Oh ya boleh. Istri saya langsung lirik-lirik. Dan dia nanya, ada yang digoreng nggak? Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tahu kan jawabannya? Nah, ada nggak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Duh, maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita maunya apa, nggak sukanya apa, dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng. Karena saya tahu saya nggak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya. Ini enak banget nih, segala macam promo gitu. Saya diem aja. Kan nggak mungkin saya bilang saya nggak suka jengkol, nggak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung mesen apa gitu. Ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti dan berpikir, merasa dengan cara empati tadi, peka. Bisa nggak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian. Karena kita mengerti Allah, akhirnya kita tahu harus kayak gimana. Akhirnya kita tahu gimana maunya Allah, apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon, dan survive dalam satu masalah. Menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini, ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8, surat Al-Anfal. Kita tilawah beberapa ayat pertama. Kita lihat nih logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat 5. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu
Terus apa hasil setelah itu? Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم